untuk menyelesaikan ini harus komprehensif, jangan satu-satu, ya. Kalau hanya satu-satu nanti selesai di situ, di tempat lain muncul. Siapa sebenarnya penyebabnya ini? Apakah ini oknum tertentu di satu tempat atau secara nasional? Saya nggak percaya itu secara nasional. Mengapa? Standarnya ada. Pengawasan siapa sih sebenarnya? Saya no comment. Halo Sobat Bijak, selamat datang di podcast Bajak Ruang Bijak. Masih bersama saya Bigwanto, host Anda pada podcast kali ini. Isu yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan kebijakan gula garam lemak. Dan tentu untuk membahas ini saya tidak sendiri, saya sudah kedatangan tamu spesial dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia, yaitu Pak Marudut Sitompul. Selamat datang Pak Marudut. Ya, baik, terima kasih. Saya senang sekali diundang untuk menyampaikan apa yang akan kita bicarakan di siang hari ini. Ya, Pak Marudut tadi sudah saya sampaikan, beliau adalah pengurus di Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi, juga sekarang sebagai dosen ya, Pak Marudut ya, Ya, betul, di di mana Pak? Politeknik Kesehatan Jakarta II di jurusan gizi. Ya, oke. Sebelum kita bahas mengenai, isu terkait dengan gula garam lemak, mungkin, sedikit informasi terkait dengan, Pak Marudut ya. Jadi S1 di Akademi Gizi Kesehatan, di Poltekkes ya, sekarang namanya Poltekkes ya, dulu Iya, Akademi dulu Gizi. Akademi Gizi Jakarta, Oke, satu-satunya akademi gizi yang ada di Indonesia. sekarang udah berubah namanya jadi Politeknik Kesehatan Betul, Jakarta, oke. Dan S2 di University of Philippines Los Baños ya? iya, Los Baños. betul. Ini gaya nama kampusnya kayak di US ya? Kayak University of California in Los Angeles gitu-gitu ya? Iya, Kalau karena di ada Philippines ya? beberapa tempat dia di sana, Iya kan? Jadi UP-nya, heeh, ya, UP. kayak kalau di kita sebenarnya bisa juga kayak Universitas Indonesia di Salemba gitu ya, Betul. tapi nggak gitu ya? Eee, iya, jadi sebenarnya itu seperti Universitas Indonesia, tapi dia ada Di beberapa tempat? di iya, di Diliman ada, di Mhm, South, Filipina juga ada, mhm, ya, ini yang dekat Manila ini. iya. Dan jurusannya adalah, gizi manusia ya? Atau Bukan, di Food food and and Nutrition Planning, oke. minornya itu di Food Technology. Justru S3-nya ya di Gizi Manusia IPB, Iya, di program sandwich bersama dengan Griffith University ya? yes, Oke. ya, Baik, terima kasih Pak Mardut. Mohon maaf kalau saya salah-salah, baca, nggak karena apa-apa, nggak apa-apa. CV-nya. Sekarang lagi sibuk apa Pak Marudut? Sebelum kita Eee, ngomongin soal gula garam lemak. iya, saya banyak aktif di dalam, penyusunan, gula garam lemak ya di pemerintah maupun di berbagai kegiatan, termasuk di Badan POM. Belum lama dibahas itu gula garam lemak di Badan POM bersama dengan dari kawan-kawan dari WHO dari Jenewa ya, dan barusan juga membahas sedikit tentang, gula garam Udah lemak. berapa lama di isu gula garam lemak? Sebenarnya itu sebelum tahun 2013 itu sudah ada. Jadi kalau bisa cerita mungkin yang pertama sekali saya memperkenalkan itu free sugar tahun 2012. Mhm, Di Indonesia waktu itu free sugar ataupun added sugar mhm, itu belum banyak dikenal. mhm. Karena saat itu masih biasa-biasa aja. Ternyata isu sesudah itu kita tahu bahwa gula garam lemak ini terutama gula ya, Mhm. itu berkaitan dengan penyakit tidak menular. Ya, oke, ini saya tadi lupa menyampaikan, mungkin sobat bijak mesti tahu ya, kenapa kita membahas gula garam lemak, karena ini kaitannya sama penyakit tidak menular yang Betul. sekarang banyak ya di Iya, Indonesia. Apa aja tuh? prevalensinya meningkat, yaitu Obesitas, ya pertama, obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, stroke, penyakit, eee, jantung dan pembuluh darah. kalau kita bicara hipertensi, berapa sih prevalensinya di Indonesia saat ini? Hipertensi di Indonesia, eee, pada mulai dari Riskesdas 2007, 2010, 2013, 2018, bahkan survei, kesehatan Indonesia yang terbaru, itu prevalensinya cenderung meningkat. Jadi memang semuanya di PTM kita, maka, sebenarnya ini adalah event yang sangat penting kita membahas tentang, gula garam lemak. Termasuk diabetes ya, meningkat Iya, juga? meningkat semua. Masalahnya di mana sih Pak Marudut? Apakah kita nggak punya regulasi atau apa? Kira-kira ada yang bisa jelaskan nggak ke teman-teman sobat bijak? Iya, regulasinya sebenarnya sudah ada, ya di tahun 2013 itu sudah ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30, itu sudah diatur semua di sana berapa, batasan untuk gula, garam, dan lemak.
itu sudah ada. Kemudian ini diamandemen Karena? dengan, Karena eee undang-undang ini undang-undang kesehatan yang baru ya? bukan, Karena? diamandemen itu karena, agar bisa diterapkan dengan Ah, baik. oke. Itu dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2015. Kemudian dari Peraturan Menteri Kesehatan ini, itu digunakan oleh Badan POM sebagai pengawasan dan, pengawasan untuk, klaimnya. Termasuk di Peraturan Badan POM itu nomor 1 tahun 2022, itu diatur di situ, eee, sugar free, less sugar, ya, low sugar untuk satu produk. Jadi sebenarnya peraturannya ada, permasalahannya adalah apakah kita sadar mengapa prevalensinya naik. Kenapa kira-kira? Apa karena perilaku masyarakat yang belum begitu paham karena tidak tahu akhirnya dia mengkonsumsi gula atau produk yang dengan, gula tinggi atau garam tinggi atau seperti apa sih sebenarnya? Jadi masyarakat itu akan membeli apa yang ada, Oke, itu yang udah ada pasti. itu karena, apa, regulator memang membolehkan gitu ya? Kalau dikatakan membolehkan juga nggak sepenuhnya. Jadi gini, di Indonesia ini spesifik, mungkin negara-negara Asia Tenggara kurang lebih hampir sama, ya. Beda dengan negara di negara maju, di mana makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat itu kebanyakan adalah produk industri, mudah dikontrol. Jadi makanya pertemuan-pertemuan internasional kita selalu membahas ini, tapi sebenarnya akar masalahnya kita pelajari nggak? Ini yang menjadi penting, akar masalahnya. Kita lihat sama seperti pertanyaan saya waktu pertemuan dengan, di Badan POM itu saya sampaikan, banyak produk makanan itu yang susah dikontrol untuk gula, garam, lemaknya. Kalau untuk industri itu bisa dikontrol. Industri itu berarti, makanan minuman kemasan ya? Iya, it Sementara ada lagi, makanan minuman siap saji iya, istilahnya? siap saji sudah mulai dilirik sekarang. Oke, oke. Tapi kalau bicara mengenai produk industri nih Pak Mardit, Iya, kadarnya sebenarnya berapa sih untuk, biasanya ya best practice di dunia ya untuk, misalnya katakanlah produk kemasan minuman 100 mili, itu maksimum berapa sih harusnya untuk, apa, kadar gula? kadar gulanya. Jadi gini, di dalam Permenkes 30 tahun 2013 itu dibatasi jumlah gula itu 50 gram per hari. Oke, ini konsumsi sehari ya? Iya, Oke. harus dipahami konsumsi gula yang dimaksud adalah, added sugar. Jadi harus kita pahami added sugar dan free sugar. Added sugar itu, yang, ditambahkan di dalam, pengolahan bahan makanan, ya. Nah itu termasuk, di sana adalah gula yang ada pada madu. Kadang-kadang orang Indonesia menganggap, "Madu ini kan bagus gini," enggak dianggap sebagai gula. Padahal dia termasuk adalah dihitung sebagai, free sugar, bukan sugar free ya, free sugar itu beda Oke, coba pengertiannya. jelaskan nih, biar, eee, sobat bijak mungkin paham. Free Ya, sugar, sugar free itu ya, bedanya apa? free sugar itu adalah, mono dan disakarida yang terdapat di dalam disakarida. Mono itu satu, molekul gula, disakarida itu 2 molekul gula yang terdapat di dalam makanan. Yaitu kalau, mono itu glukosa, fruktosa, galaktosa. Kalau disakarida itu, eee adalah sukrosa, maltosa, dan laktosa yang terdapat di dalam, eee eee, pa yang ditambahkan di dalam pangan ya, dalam pengolahan pangan. Termasuk gula yang terdapat di dalam madu dan juga fruit juice. Oke, itu free sugar karena memang sudah mengandung gula dalam produk Iya, tersebut. Yang 50 gram adalah koreksi kalau saya salah ya iya, Bang, adalah added sugar? iya, added sugar plus Oh free sama, sugar, 50 oke, kalau iya. begitu katakanlah misalnya kalau kita mengkonsumsi, minuman kemasan dengan 20 gram, 100 mili ya, sehari Udah kita warning sebenarnya, ya sehari kan? saya minum 2 itu udah 40 gram. Iya, udah warning karena mungkin saja kita dapat free sugar yang lain kan, Oke, ini ya. apa, Nah, pemirsa nih kalau mesti tahu nih. iya, kalau sugar free itu didefinisi di dalam, eee, peraturan, kepala Badan POM, ya peraturan Badan POM nomor 1 tahun 2022 itu adalah suatu, pangan yang mengandung
maksimal 0,5 gram per 100 gram padat atau 100 mili cair. Itu free sugar. Oke. Sorry, sugar free. Sugar free. Iya, jangan Oke, jadi ketukar, ada free sugar sugar, free. ada sugar free. Iya, Oke. Free sugar tadi ya iya, yang oke. Memang seperti madu dan sebagainya memang mengandung gula secara alamiah ya, bukan ditambahkan seperti added sugar tadi. iya, tetapi dia termasuk free Sugar, sugar oke. yang terkait. Nah, free sugar inilah yang terkait dengan PTM. Iya, Ini yang harus kita pahami. termasuk added sugar juga dong? Iya, Oke. Oke, ini menarik ya, karena kadang-kadang kita nggak, sadar kita sudah mengkonsumsi 50 gram lebih bahkan ya per hari, ya. iya, Iya, tapi saya kadang-kadang juga suka, lihat-lihat di labeling ya, di labeling kadang sama anak-anak juga, anak-anak kan senang sekali tuh makan iya, makanan yang yang tinggi gula, manis-manis. Iya, bahkan tinggi garam. Saya kemarin coba coba misalnya kayak produk mie instan gitu ya, natrium 70%, natrium 80%. Ini bagaimana sih Pak Mardut? oh gitu. Kalau Itu kaitannya ke ini, gimana? 70% itu, ALG-nya, angka label gizi ya, Mhm. artinya itu disetarakan dengan, AKG-nya. Jadi AKG kalau natrium, misalnya di Permenkes 28 tahun 2019 tentang AKG, kecukupan gizi, garam, yang mana di garam itu yang kita hitung itu adalah sebagai, natrium, unsur natrium, itu maksimalnya untuk Indonesia itu 1.500 miligram. Jadi kalau 70% dari 1.500 miligram, itulah kandungan yang ada di dalam. Oke, jadi diatur, dari situnya 1.500 itu ya. Iya, Kalau gula tadi, eee, gula tadi dihitung dari itu, 50 tadi, sehari ya, tapi kan agak sehari. repot ya, maksudnya, Iya, eee, betul. Jadi gini, sebenarnya kalau kita mau bijak ya, harus dibaca label. Orang Indonesia paling malas baca label. ya ini sobat bijak nih, wah podcast-nya Bajak Ruang Iya, Bijak nih, mesti bijak baca label. iya. Karena belum lama saya membimbing, skripsi mahasiswa S1, itu dicek itu yang baca label, ini di 7 jurusan di kementerian, sekolah di bawah Kementerian Kesehatan. Itu ada yang ini sekolah kesehatan loh ini, ya, yang nanti menjadi promotor kesehatan, itu baca labelnya aja enggak itu, nggak sering. Makanan, minuman, kemasan, ada labelnya. Ya, Kan tadi Pak Marudut sempat menyampaikan, makanan yang ya bukan dari industri besar ya, ya, artinya, ya street food ya. Sampai sekarang belum ada regulasinya ya? spesifik untuk mengontrol gula, garam, lemak itu belum ada. Untuk street food misalnya gorengan yang di pinggir jalan yang jual apa itu, singkong goreng dan lain-lain, ya udahlah di lingkungan perumahan elit kita lihat bisa itu mobil parkir sampai mengganggu kita mau jalan, hanya untuk beli gorengan. Siapa yang ngontrol itu, Pak? Berapa banyak itu, ya. Sekali-sekali kita boleh peras itu, Mhm. minyaknya sangat banyak. Iya. Tapi itu bukannya masuk dalam, siap saji ya? Enggak ya? Nggak termasuk ya? Karena di PP 28 tuh kalau nggak salah ada juga ya regulasi untuk makanan Harusnya seperti itu. Jadi gini, kalau yang ada peraturan yang saya sebutkan tadi itu adalah turunan undang-undang kesehatan yang lama. Sekarang dari undang-undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang baru ya? ya yang baru, turunlah PP PP 28 28 tahun 2024, 2024. iya. Itu Bener. jelas sekali dituliskan di situ itu bagus, ya. Itu kalau saya bilang itu bahasa dewa. Tapi ini kan harus diterjemahkan di dalam, eee, peraturan menteri. Yang sampai saat ini Iya, belum harusnya sudah mengkaji dengan isu-isu yang ada sekarang, dengan melihat misalnya, kenapa nih prevalensi PTM-nya ini meningkat. Ya harusnya membuat satu, kebijakan itu yang benar-benar action-nya itu, applicable, bisa dilaksanakan. Jangan seperti yang sekarang sudah berganti undang-undangnya, tapi peraturan Menteri Kesehatan itu diterapkan atau belum? oke. Diterapkan apakah sebagian diterapkan atau secara keseluruhan? Nah, itu kan nggak jelas. Diimplementasinya ya, Iya, sangat lemah. diimplementasi. Ada solusi nggak buat itu? Apa Eee, sih sebenarnya yang harus Sebenarnya gini, kalau saya tadi isu pertama saya mmm, katakannya ada makanan-makanan yang perlu kita, perhatikan yang memang menyumbang gula, garam, lemak itu yang tinggi yang tidak kita perhatikan.
Yang kedua yang lebih penting adalah ini kan sudah existing nih produk. Kalau udah existing, ya misalnya Mas Big kalau udah terbiasa dengan suatu makanan dengan taste A, saya rubah taste B, pasti kasih komen. Atau jangan-jangan nanti kasih, kalau penilaian di medsos Jadi kasihnya produknya nggak langsung. laku ya? Nah, ini kan jadi tantangan. Saya beberapa kali bahkan di DPR, di Komisi 9 saya tahun lalu, itu di sana, saya sampaikan yang paling penting adalah reformulasi produk. Apa itu reformulasi? Jadi yang sekarang misalnya udah terbiasa, garamnya tinggi, gulanya tinggi. Tadi kan batasannya sudah ada, andaikan kita adopsi Permenkes 30 tahun 2013, itu misalnya kita gunakan itu sebagai bagian yang akan dikaji, turunan dari PP 28 tahun 2024. Maka produk-produk yang ada ini dikaji, kemudian perlahan-lahan dirubah bertahap jumlah gula, garam, maupun lemaknya. Jangan drastis, karena kalau drastis tadi kan oleh, masyarakat nanti nggak laku. Memang tantangan ekonomi ada di sana. Oleh karena itu perlahan-lahan itu dirubah sedikit demi sedikit sampai nanti bisa mencapai kadar ideal yang diinginkan. Karena apa? Yang harus kita sadari adalah begitu anak-anak terbiasa dengan manis, asin, dan lemaknya banyak pada masa kecil, pasti akan semakin usia bertambah dia akan nambah. Dosisnya ya? Iya, seperti itu. Ataupun kalaupun tidak tetap, kalau tetap ya itu akan bisa berlebih kan. Kalau Akhirnya dia misalnya seperti ya, disebutkan tadi, saya minumnya 2 botol, ada kan minuman kita sekarang tuh satu kemasan, volumenya sekitar nggak sampai 300, mili. cc, Heeh. gulanya 22 dan Mmm. kita minum segitu tuh kalau lagi kondisi, tertentu itu bisa habis 2 atau 3. Udah lebih kan dari itu. Nah, atau kita anggaplah kalau yang dimaksud dengan batasan tadi itu kan kaitannya ke PTM itu kan, konsumsinya yang terus-menerus. Tetapi kalau hanya 1 kali, 2 kali, ya nggak terlalu masalah lah, ya. Tetapi kalau itu konsumsinya terus-menerus jadi habit, ini yang jadi masalah. Oke. Saya mau balik lagi Pak Marudi soal labeling ya, karena ini kan kadang-kadang labeling kita ini kan rumit ya, nggak semua orang, apalagi masyarakat awam memahami. Perlu nggak sih labeling makanan kemasan itu disederhanakan, minuman makanan kemasan? Sebenarnya sudah banyak dilakukan terobosan-terobosan oleh Badan POM, Mhm. bahkan sampai memberi warna, ya, yang ijo misalnya atau thick sign misalnya, diberi itu Oh ijo, yang oh itu healthy choice itu ya bagus, kalau nggak salah ya? ya, dan macam-macam. Tapi kan Tetapi itu nggak mandatory kalau nggak salah? iya, dia masih volunteer sifatnya, belum di-mandatori, tetapi, eee, buat saya masyarakat Indonesia itu perlu diedukasi, itu Itu kan salah pertama. satu edukasi bukan? Pelabelan yang Iya, lebih tapi kalau itu sederhana? dibuat edukasinya ke masyarakat seperti apa? Ada di tatanan, di pemegang kebijakan, ke bawahnya ini seperti apa? Masyarakat baca nggak itu? Yang penting kan buat masyarakat tuh, wah ini enak nih, ini kebiasaan umum di kita, apalagi nanti anak-anak misalnya udah terbiasa makan itu, langsung pesan dulu makanannya, kita nggak tahu itu minyaknya sebanyak apa. Oke, jadi labeling itu satu sisi, tapi memang pembatasan kadar juga hal lain yang harus Iya, jadi diimplementasikan dengan sebenarnya baik ya? betul, secara kalau, menurut saya ya, pendapat saya ini, untuk menyelesaikan ini harus komprehensif, jangan satu-satu. Ya, kalau hanya satu-satu nanti selesai di situ, di tempat lain muncul. Nah, itu kalau keseluruhan mulai dari edukasi ke masyarakat, ya kan, masyarakat kita menjadi bijak untuk memilih makanan, kemudian, edukasi benar-benar itu mulai dari anak-anak kecil, ya. Kita tuh kan banyak diedukasi yang udah dewasa, nanti yang kecil nggak tahu, ya dia udah salah lagi, perilakunya. Jadi ini dari kecil, itu sudah ada. Dia akan paham, dia akan pilih makanan yang baik, yang sesuai dengan yang diinginkan oleh, pemerintah, seperti itu. Oke, Pak Marudut, saya mau nanya, berarti kan sebenarnya oke, regulasi, kita belum benar-benar diimplementasi dan ini harus komprehensif Iya, ya, bukan cuma satu sisi, ada labeling dan sebagainya. Juga pastinya kan termasuk, inovasi ya, inovasi iya. apa istilahnya, transisi gizi, inovasi bisa bantu nggak itu ya? Misalnya, ini
nggak mengandung gula tinggi tapi taste-nya tetap enak gitu? Ya justru itu yang diperlukan. Jadi, apakah harus yang syarat gula, garam, lemak itu yang enak? Itu berarti tentunya tidak. Ada ahlinya, bisa dibuat itu yang memang tetap taste-nya itu, bisa, baik, tetapi, Kadarnya bisa lebih rendah? iya lebih rendah. Tetapi kembali lagi, awal kalau anak ini udah terbiasa yang manis, garam tinggi, dia pasti akan nyari tetep, Tetap kalau enggak itu berbeda ya? iya, karena ini kan sensorinya. Jadi, saraf-saraf, sensori di mulut, itu Mhm. di lidah, itu kan nggak bisa dibohongin. Dari kecil udah terbiasa itu pasti. Ini salah satu contoh aja, anak kita beri minuman, kita beri susu ya, tertentu, rubah aja, kita beli yang lain, anak pasti nggak mau. Itu udah jelas kelihatan itu. Saya pengalaman anak saya, jadi habis produk ini, karena mungkin laku saya juga nggak tahu, atau pas stoknya nggak ada saya ganti yang lain, anaknya nggak mau minum. Di Karena udah situ terbiasa dengan produk iya, lama. terbiasa dengan itu. Jadi ini kan, harus juga kita sadari bahwa anak kecil itu mulai dari sejak dia, bayi itu udah harus juga diatur ya, jadi apakah, makanan yang diberikan itu udah diatur, jangan terlalu manis. Oke. Iya Oke, terakhir nih Pak Marudut karena iya waktu. Kan, eee, kita tahu ada program makan bergizi gratis ya, iya salah satunya kan memang tujuannya meningkatkan gizi masyarakat terutama anak-anak ya. iya. Eee, saya baca beberapa bulan lalu terutama pas, Ramadan, eee, itu anak-anak diganti makanannya dengan makanan, kemasan. Sebenarnya gimana sih pendapat Pak Marudut soal ini? Saya kira gini, itu kan masalah distribusi, ya kan, karena mereka tidak, bisa mengonsumsi makanan saat itu, berarti karena, puasa ya, fasting, jadi dia harus makan mungkin di rumah. Otomatis kalau disediakan makanan yang seperti biasa, basi kan, Iya, ya. oke. Ya maka diberi makanan yang kemasan. Bijaklah memilih makanan kemasan yang cocok untuk Nah ini kan anak repot karena tersebut. bijak karena itu dikasih ya, udah pasti Iya, dikonsumsi, sayang kalau nggak dikonsumsi. Tapi pertanyaannya, ternyata ada beberapa, sekolah dan daerah itu, masih lanjut sampai sekarang tuh makanan kemasan. Jadi, bukan hanya salah ini gimana sih sebenarnya? ya. Nah ini yang juga saya tidak begitu paham, tentunya itu standarnya harus ada. Kementerian Kesehatan mempunyai standar zat gizi untuk, MBG, makanan bergizi gratis. Itu ada standar gizinya. Kalau diberikan ini salah satu jenis minuman misalnya yang terlalu manis, padahal standarnya kan ada standarnya. Sekarang siapa sebenarnya penyebabnya ini? Apakah ini oknum tertentu di satu tempat atau secara nasional? Saya nggak percaya itu secara nasional. Mengapa? Standarnya ada, ya. Makanya kan kalau kita lihat itu terserak di mana-mana kan itu, tidak di satu semuanya keseluruhan, enggak. Oke, ini hanya Ya, kasus beberapa iya. kasus. Nah, itu harusnya mungkin saja yang di tempat tertentu tadi itu sebagian kecil, itu nggak paham, bisa. Makanya saya katakan tuh harusnya bijak. Jadi setiap SPPG itu, SPPG itu apa? Biar Satuan Pemenuhan, Gizi ya, oke. SPPG itu jadi ibaratnya, itu adalah, dapur ya, yang mengelola makanan, itu disebut SPPG. Nah, itu harusnya semua orang-orang di sana itu ada yang paham benar, ya bukan hanya paham, paham benar tentang hal tersebut. Jadi dalam memilih ini, kalau nggak cocok ini, wah nggak bisa, ini peraturannya kan seperti ini. Sehingga nggak akan terlihat seperti kemarin, ya nggak bisa dipungkiri di beberapa tempat Ada ya? ada ya tidak satu 2 juga, ada Banyak, beberapa ya, tetapi tidak seluruh. Kalau seluruh kita baru ya. bisa bertanya, wah ini ada, jangan-jangan nggak ada aturannya. Aturannya itu jelas kok ada. Pengawasan siapa sih sebenarnya? Saya no comment. Oh, kenapa nih? Iya, pengawasannya. Gini, pengawasannya itu harusnya, melibatkan berbagai unsur ya, Yang saat ini yang belum terjadi? kompeten yang kompeten.
Dan ya. saat ini belum terjadi? Ya arah ke sana belum sampai. Ini Pak Marudut cari aman ini, bahasanya diplomatis, oke oke, Iya. iya. Terus apa Tapi lagi? memang kenyataannya begitu, saya bukan cari aman, tapi memang kenyataannya begitu, belum sampai. Mungkin arahnya ke sana karena gini, membangun ini ya, saya sendiri dari Persatuan Navigasi Indonesia itu sangat mendukung MPG. Karena kita tahu dia menggizikan masyarakat Indonesia sehingga nanti SDM-nya kuat. Tetapi bagaimana pelaksanaan ini tidak mudah. Itu memang sangat sulit dan kita tuh baru melaksanakan, ya. Mungkin belum satu semester ya. Nah, harusnya itu dari sekarang ini ada permasalahan itu harus didiskusikan, dicari solusinya. Itu memang udah dicari, tetapi nanti bagaimana eksekusinya yang tepat itu, ini yang perlu harus dipelajari. Oke, baik. Menarik nih Pak Marudut nih, obrolannya Ya, agak-agak panjang nih lewat ini, kayaknya betul. 30 menit kayaknya nggak cukup ya. Karena waktu nih Pak Marudut, Iya. jadi mungkin kita ada Oh, kesempatan lain. silakan kalau masih ada Ada yang ingin komentar terakhir ditanyakan. nggak? Apa yang ingin disampaikan pada, Tentang teman GGL ya? yes. Oke. GGL itu yang pertama adalah saya secara, pribadi maupun secara akademis, itu menginginkan kita itu harus baca label. Itu yang utama, baca dulu label dan teredukasi. Kalau gula ini yang saya konsumsi kalau bisa itu seharian dia hitung-hitung aja, tadi udah minum apa gitu ya, oh ini boleh, nggak papalah lebih sekarang tapi besok saya kurangi. Nah yang repotnya itu, kebablasan. Kalau istilah orang Manado itu pinjam hari. Pinjam terus kapan mau mau dibayar utangnya gitu kan. Pinjam hari itu, oke sekarang lebih, pinjam hari lagi, keterusan karena udah keenakan kan. Ini yang jadi masalah untuk orang Indonesia. Jadi itu harus, kita bijak di situ. Yang kedua, perkuatlah regulasi. Harusnya sudah ada turunan peraturan Menteri Kesehatan dari PP 28 tahun 2014 dengan mengkaji Permenkes 30 tahun 2013. Kemudian melihat tren prevalensi dari, mulai dari Riskesdas kita 2007, 2010, 2013, 2018 dan survei kesehatan, nasional SKI 2023. Harusnya itu dilihat trennya. Oke, berarti apa yang harus dilakukan, gitu. Kemudian implementasikan apa yang sudah dibuat tadi. Jadi, Ya, sobat bijak ini udah dengar tadi dari Pak Marudut ya, bijaklah dalam memilih makanan dan minuman Anda. Karena di tengah regulasi yang mungkin belum bisa diimplementasikan dengan baik atau mungkin ya belum benar-benar diimplementasikan, kita memang harus benar-benar memilih makanan minuman yang sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak sudah, menyaksikan dan menonton. Kalau teman-teman punya komentar atau saran, tulis di kolom komentar kami atau bisa mengirimkan WhatsApp ke nomor yang ada di, website kami www.ruki.org. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.